Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi, selamat datang di podcast Kerja di Rumah. Di podcast ini Anda akan banyak mendapatkan tentang informasi seputar pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda lakukan di rumah, namun tetap bisa menghasilkan. Terlebih lagi di saat ini banyak dari kita mungkin terpaksa harus kerja di rumah, baik itu karena adanya kewajiban kerja di rumah dari kantor, kemudian ada juga yang mungkin yang lebih buruk kondisinya adalah dirumahkan oleh kantornya. Saya turut prihatin. Semoga keadaan ini bisa selekas kembali membaik dan Anda juga bisa mendapatkan pekerjaan Anda kembali dan juga Anda bisa mendapatkan penghasilan atau income yang cukup untuk kebutuhan Anda. Nah, di podcast ini nantinya kita akan bercerita atau saya akan sharing tentang apa aja sih yang bisa Anda lakukan di rumah. Mungkin saat ini mungkin bisa jadi sebagai sambilan, namun suatu hari menjadi pekerjaan utama. Seperti halnya saya sudah mulai kerja di rumah tahun 2011, yang awalnya saya juga dulu adalah seorang pegawai yang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di sebuah perusahaan di Jakarta. Dan awalnya saya dulu tahun 2008 mulai, atau tahun 2007 2008 saya mulai kenalan dengan bisnis online ya. Kalau istilahnya dulu kerennya adalah bisnis online gitu ya. Dan dari situ saya mulai belajar, saya mulai banyak browsing. Akhirnya di tahun 2010 saya memutuskan untuk resign. Resign tersebut pun dasarnya adalah karena saya sudah mulai mendapatkan apa yang saya suka, dan dari yang saya suka tersebut bisa menghasilkan. Artinya mungkin lebih simpelnya adalah hobi yang menghasilkan. Nah, mungkin akan saya kenalkan dulu beberapa bisnis atau beberapa sumber income yang bisa Anda lakukan ketika saat ini bisa dikerja di rumah. Saya yakin Anda semuanya bisa, karena banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih nantinya sesuai dengan keahlian Anda. Dan poin yang paling penting di sini adalah keahlian. Bagi Anda yang tidak punya keahlian, mungkin mohon maaf untuk saat ini mungkin Anda harus belajar dulu gitu. Tapi silahkan ikuti podcast ini, kemudian nanti Anda bisa pilih mana yang kira-kira cocok untuk Anda, dan juga mungkin kalau misalkan Anda belum bisa, Anda bisa memilih mana yang Anda suka dan akan Anda pelajari. Podcast ini juga saya publish di YouTube saya, di channel Hadi Danker. Dan kalau Anda lihat di YouTube, Anda akan melihat screen sharing. Ya, di sini saya sedang buka sebuah halaman Google. Nah, saya yakin Anda juga biasa browsing ya, mencari berita, informasi, kemudian ataupun yang lainnya, mungkin Facebookan juga, atau Twitteran atau Instagraman. Nah, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa Anda gunakan untuk lebih produktif. Intinya gitu. Yang biasanya Anda mungkin sekedar browsing aja, nantinya dengan kuota yang Anda miliki, Anda bisa menghasilkan, dan juga mungkin bisa lebih dari itu ya, bukan hanya sekedar menghasilkan sebagai penghasilan sampingan, namun sebagai penghasilan utama. Awalnya saya dulu juga begitu, saya mulai dengan sebuah handphone GSM CDMA waktu itu, kalau nggak salah mereknya Smartfren ya. Saya setiap malam beli pulsa 5.000 untuk internet. Jadi saya beli pulsa kadang untuk seminggu gitu ya 50.000, dan waktu itu paketnya adalah 5.000 per malam. Saya sengaja per malam biar nggak boros, karena kondisinya waktu itu juga belum dikatakan cukup ya dari sisi keuangan. Jadi harus ngirit banget gitu. Nah, apalagi sekarang dengan adanya 4G, kemudian paket data yang bervariasi, murah dan sebagainya, atau bahkan sebagian orang sudah, walaupun mereka cuman Facebookan aja, mereka sudah pasang IndiHome atau provider internet rumahan yang lainnya. Nah, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Jadi apa yang ada sekarang Anda bisa manfaatkan, sehingga sebisa saya katakan bisnis yang akan Anda mulai ini bisa dikatakan bisnis bermodalkan 0 rupiah. Kenapa? Karena biaya-biaya tersebut sudah Anda keluarkan walaupun Anda tidak melakukan sebuah bisnis, atau Anda tidak produktif, hanya sekedar browsing dan sebagainya. Katakanlah Anda setiap bulan habis pulsa untuk paket 100.000. Nah, dengan 100.000 itu Anda harusnya bisa berpikir bahwasanya bagaimana uang ini bisa kembali 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 5 kali lipat minimal, atau 10 kali lipat bahkan, dengan adanya kuota yang Anda keluarkan tersebut. Nah, baik, sekarang kita langsung saja, kita akan bagikan beberapa kelompok keahlian yang mungkin umum dimiliki oleh setiap orang, dari mulai yang skillnya paling rendah dulu, biar Anda nanti punya bayangan, oh begini, oh saya cocok dengan ini. Oke, yang pertama adalah
saya yakin semuanya bisa jualan ya. Walaupun tidak dikatakan semuanya bisa ahli jualan, tapi saya katakan bisa jualan atau sudah terbiasa dengan jual beli. Nah, kalau Anda tahu bahwasanya sebagian besar orang yang jualan di Facebook misalnya itu rata-rata tidak punya barang, ya. Rata-rata tidak punya barang tapi mereka bisa jualan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menjadi reseller atau dropshipper. Karena sebagian besar sekarang pemilik produk itu sudah berpikir jauh ke depan, jadi mereka tidak berpikir keuntungan yang besar dalam satu kali penjualan, tapi mereka berpikir bagaimana keuntungan itu tetap banyak ya, dengan kuantitas yang banyak dan kalinya juga banyak. Contoh saja misalkan satu barang harganya modalnya adalah 30.000 misalkan. Kalau misalkan dia bisa jual sendiri dengan harga 100.000, berarti kan keuntungan 70.000. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan 70.000, kalau misalkan dengan jual 10 buah berarti keuntungannya sekitar 700.000. Nah, sekarang bagaimana dengan usaha yang sama, waktu yang sama, keuntungannya bisa jauh lebih besar. Makanya rata-rata yang pemilik barang, pemilik produk, mereka menggunakan faktor kali ya. Biasanya begitu. Nah, inilah jalan bagi Anda yang mungkin minim modal dan juga minim keahlian. Karena biasanya para pemilik produk ini mereka juga akan memberikan sebuah training, memberikan toolkit untuk jualan dan sebagainya. Nah, jadi Anda bisa mulai dengan cara jadi reseller. Nah, bagaimana mulai jadi reseller? Anda bisa cari di Google ya, reseller apa gitu ya, misalkan reseller gamis misalnya. Ini mumpung mau lebaran ya, contohnya gamis anak misalnya. Di Google banyak sekali. Nah, kalau Anda tidak ragu ya, karena mungkin juga banyak juga ya yang penipuan dan sebagainya. Ya, biasanya juga harus ada syarat bayar dulu dan sebagainya, mungkin berat. Nah, cara yang termudah adalah Anda bisa masuk ke marketplace. Contohnya misalkan Tokopedia ya, Anda buka. Saya yakin semuanya sudah biasa. Ini saya bukan sponsor Tokopedia. Misalkan gamis anak. Nah, gamis anak, Anda bisa lihat ya, Anda bisa search produk atau toko ya. Di sini biasanya ada grosir dan sebagainya. Di sini ada harga grosir dan sebagainya. Anda bisa coba. Nah, yang kalau misalkan Anda tidak punya modal, Anda bisa kontak ke sellernya. Ya, saya beberapa kali dulu di awal-awal juga begitu ya. Jadi saya cari barang yang menurut saya bagus untuk dipasarkan, kemudian saya kontak sellernya, tanya, ngobrol aja, bisa nggak kita jadi reseller tapi saya tidak punya modal dan sebagainya, bantu jual, berapa keuntungan yang bisa saya dapatkan dan sebagainya, syarat-syaratnya apa aja, Anda bisa tanya. Saya yakin kalau misalkan ada dari 10 seller toko yang Anda kontak, pastinya Anda akan ketemu dengan salah satunya. Mungkin teknisnya nanti kita akan sharingkan di lain waktu, tapi ini adalah gambaran umumnya ya. Reseller atau dropshipper. Kalau reseller itu umumnya ya menjual ulang biasanya itu kita beli dulu kemudian kita jual. Itu umumnya, pengertian aslinya seperti itu. Namun sekarang prakteknya udah sangat berbeda. Anda juga bisa dikatakan reseller, jadi dropshipper juga bisa tanpa modal. Biasanya seperti itu. Ya, Anda cukup promosi aja. Ya, intinya gitu. Ini jualan. Ya, ini skillnya nggak terlalu banyak lah ya. Hampir semua orang bisa. Nah, kita skip jualan. Anda bisa coba-coba. Kalau Anda cocok dengan jualan, Anda bisa coba cari sekarang Tokopedia, di Bukalapak. Anda bisa kontak sellernya sekarang juga tanyakan bisa nggak jadi reseller atau bisa nggak jadi dropshipper. Syaratnya apa aja gitu. Ya. Jadi itu. Yang kedua adalah mengajar. Ya. Nah, mengajar ini tentunya butuh keahlian. Tapi nggak harus jadi guru ya. Sekarang ini tidak harus jadi guru untuk bisa mengajar, khususnya untuk pelajaran yang umum ya, tentang dunia misalnya gitu ya. Contoh aja misalkan ada, kalau untuk di yang khusus misalkan contohnya ruangguru.com, Anda bisa cari ruangguru.com yang kalau nggak salah ini miliknya salah satu staf khususnya presiden. Anda bisa daftar di situ. Kalau anda memang guru yang qualified, Anda bisa daftar di situ. Kemudian Anda bisa mendapatkan bayaran per jam. Ya, Anda bisa membuat konten, kemudian membantu siswa, bimbel dan sebagainya. Di situ kalau nggak salah dulu saya lihat, saya dulu pernah coba daftar mengajarkan beberapa orang yang sempat bertanya kepada saya. Saya ajarkan masuk ke ruang guru.
coba daftar, dan alhamdulillah ada beberapa yang sampai saat ini masih menghasilkan dari sana. Atau juga misalkan Anda punya keahlian-keahlian yang di luar dari pendidikan, Anda juga masih bisa mengajar. Contohnya Anda bisa masuk di udemy.com ya. Sorry, ini enggak tadi. udemy.com. Di sini berupa pengajaran berupa video ya. Anda bisa merekam sebuah video. Ini modelnya harus ada komputer ya pastinya ya. Karena kalau coba dari handphone mungkin kurang bagus hasilnya. Anda bisa menggunakan Udemy ini. Mayoritas adalah kontennya bahasa Inggris, tapi sekarang ini sudah terbuka untuk umum, untuk negara termasuk Indonesia. Saya sendiri beberapa kali di-invite oleh manajer dari Indonesia untuk mengisi di Udemy ini, namun qadarullah belum sempat aja ya gitu ya. Nah, Anda bisa mengajar di sini. Cara mengajarnya beda dengan kita ngajar di sekolah ya. Kalau ngajar sekolah kan kita datang ngajar dibayar. Kalau ini enggak, kita buat kontennya dulu. Kita berubah video dan teks atau yang lainnya. Kemudian Anda upload di sini, dan di sini banyak sekali topiknya, mulai dari pengembangan, kemudian bisnis, ada keuangan, ada TI, produktivitas kantor dan sebagainya, desain dan sebagainya. Ini kalau Anda tertarik, Anda bisa membuat sebuah konten pendidikan ya berbasis video sharing ya. Ini di sini di Udemy. Atau juga misalkan Anda punya dua keahlian, mengajar dan menjual, Anda bisa menjual pelatihan Anda sendiri. Anda bisa menulis sebuah e-book tentang bisnis misalnya, atau tentang manajemen keuangan misalnya juga, atau ya paling simpel contoh kecil adalah yang mungkin Anda atau salah satu dari Anda pernah mencoba itu panduan tes CPNS. Contohnya CPNS ini ya. Banyak sekali. Atau yang dulu tahun-tahun berapa itu, di tahun 2010-an yang terkenal adalah e-book agar bisa hamil. Ini targetnya adalah ibu-ibu atau pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan yang susah mendapatkan keturunan ya. Itu ada panduannya. Itu biasanya harus ada keahlian khusus ya, misalkan dokter atau terapis dan sebagainya. Jadi Anda bisa juga seperti itu, menulis buku atau e-book ya. Jadi Anda tidak perlu harus kerjasama dengan publisher dan sebagainya, nggak perlu. Anda cukup menulis aja, dijadikan kemudian di-convert jadi PDF, jual gitu ya. Itu bisa ya. Ini kalau Anda punya kemampuan mengajar. Dan banyak lagi yang lainnya. Misalkan Anda banyak, ada Zivizu dan sebagainya. Ada juga misalkan forum-forum seperti Kaskus dan ads.id dan sebagainya. Anda bisa mengajar di sana. Artinya mengajar di sini luas ya, tidak hanya sekedar kita duduk, murid ada di depan, kita ngajar. Itu yang konvensional, tapi pengertian mengajar di sini lebih luas lagi. Kita membuat sebuah konten pendidikan, baik itu pendidikan yang sifatnya umum dan juga pendidikan yang sifatnya technical ya. Misalkan Anda punya keahlian jaringan, misalkan Anda bisa ya, Anda punya keahlian menggambar, Anda bisa membuat sebuah panduan yang bisa Anda jual ya. Oke, selanjutnya yang paling gampang yaitu adalah fotografi ya. Kita sering lihat sebagian besar dari kita punya akun Instagram atau akun Facebook atau akun WhatsApp yang mungkin setiap hari kita update status foto-foto ya. Bikin makanan foto, kemudian lagi di sawah foto gitu ya, atau selfie dan sebagainya. Nah, sekarang kita manfaatkan itu menjadi sumber uang. Nah, banyak sekali tempat yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Dan sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini Anda bisa cari panduannya yang lebih lengkap di YouTube ataupun di lewat via Google ya. Itu banyak sekali. Contohnya misalkan cara jadi reseller, cara membuat e-book misalnya, atau cara membuat pelatihan online. Itu banyak sekali ya. Cara menjual foto misalnya, banyak sekali. Nah, di bagian fotografi ini, misalkan Anda punya keahlian atau sense dengan gambar, dengan kamera, baik itu kamera handphone ataupun kamera yang DSLR atau kamera-kamera canggih yang lainnya, Anda bisa menjualnya. Contohnya, Anda bisa cari di sini foto stok, ya, foto stok, foto biasa, STOCK. Ya, foto stok di sini ada banyak sekali, ada Shutterstock, ada Deposit Photo, ada stok Adobe, ada Pexel dan sebagainya, ada
banyak sekali. Ada mungkin free pick dan sebagainya. Anda bisa jual di sini ya. Mungkin dari waktu kita akan bahas ini ya. Gampangnya adalah di sini Anda bisa jual. Cari aja di sini, kalau misalkan contoh kasus Shutterstock, Anda cari di sini di bawah itu publisher kalau nggak salah. Ya, publisher, biasanya publisher atau partner ya. Anda bisa join di situ, kemudian Anda tinggal upload foto-foto Anda. Nah, idenya contohnya misalkan kalau Anda lihat di YouTube podcast ini, Anda bisa lihat di sini saya mencari sebuah objek tools atau tools ya gitu ya. Ya seperti ini. Gambarnya itu ya berupa kadang cuman baut, kunci atau mungkin kunci Inggris, palu, gergaji disusun dengan begitu yang unik gitu ya, kemudian difoto. Nah, ini kok bisa foto ini terjual? Bisa karena tidak semua orang punya keahlian untuk fotografi misalnya. Ada juga di saya punya beberapa klien yang mereka sebenarnya bisa, tapi karena waktu ya tentunya ya, karena mungkin resource-nya juga kurang ya, alat-alatnya juga mungkin mereka harus beli dulu, daripada mereka harus beli alatnya untuk difoto aja, yang mendingan mereka beli fotonya yang udah jadi aja kan gitu kan, jadi lebih murah, jadi tetap bisa terjual. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan keahlian fotografi Anda untuk bisa menjadikan uang. Anda bisa coba search di Google ya, Shutterstock ya atau Photostock. Anda bisa lihat, kemudian lihat contoh objeknya, misalkan nature, alam. Mereka Anda misalkan biasa jalan-jalan ya, jalan-jalan di alam gitu, di gunung, laut sebagainya. Anda bisa juga foto-foto yang mungkin sudah lama ya, bisa Anda posting di sini. Tentunya foto-foto tersebut tidak sembarangan ya. Untuk submit di sini juga ada kriteria tertentu, mulai dari fokus dan misalkan kejernihan gambar, ketajaman pixel dan sebagainya juga ada. Saya yakin kalau Anda sudah paham di fotografi atau sedikit punya keahlian di fotografi, Anda sudah paham itu. Nah, ini contoh dari fotografi. Nah, sedikit lebih naik kita akan bahas tentang kalau Anda punya keahlian misalkan desain. Desain sini berhubungan dengan grafis juga sih, tapi lebih kepada Anda create gambar sendiri. Contoh misalkan Anda pernah belajar tentang cara membuat logo misalnya dengan menggunakan Corel Draw atau Inkscape atau produk-produk dari Adobe misalnya. Anda bisa cari di Google ya, misalkan contohnya yang keren itu 99 Design ya. 99 Design, saya punya kawan, beliau adalah seorang dosen dan juga sangat aktif di 99 Design ini, dan penghasilan cukup wow ya dari 99 Design ini. Jadi Anda ketika punya keahlian menggambar ya, Anda bisa jual di sini ya. Sistemnya di sini bukan jual tapi lebih kepada kompetisi. Jadi misalkan saya punya saya adalah bos gitu ya, atau media yang butuhkan logo ini misalkan, saya akan posting di situ, kemudian saya pasang harganya misalkan $1.000 misalkan, rata-rata dolar ya, kemudian $1.000 misalnya. Nanti ada beberapa orang yang apply, kemudian mendaftar, kemudian mereka harus mengikuti kriteria yang saya berikan misalnya. Nanti setelah saya cocok, saya bisa pilih gambarnya yang mana yang cocok. Nah, yang menang adalah yang akan mendapatkan hadiah tersebut, misalkan $1.000 tersebut gitu ya. Ini kalau sistemnya 99 Design. Ada lagi misalkan di freelancer, ada Upwork gitu kan. Kalau di Indonesia ada 1000 Lancer ya. Anda bisa cari 1000 Lancer ya. 1000 Lancer di sini Anda bisa daftar. Di sini juga hampir mirip dengan 99 Design tadi ya. Freelancer, 1000 Lancer, di sini desain dan sebagainya, bikin logo, bikin gambar kaos misalnya, atau bikin kartu nama, bikin yang lainnya, banyak sekali ya. Di sini juga banyak sekali. Kalau 1000 Lancer, kalau misalkan Anda bisa punya kalian yang lain, misalkan tidak hanya desain, di sini juga banyak sekali. Ini untuk produk di Indonesia. Kalau mungkin Anda tadi 99 Design itu harus punya kalian bahasa Inggris gitu ya. Kalau ini nggak perlu ya. Kalau 1000 Lancer ini cukup bisa bahasa Indonesia aja ya.
Kemudian ada juga Upwork, ada freelancer ya, sama ya. Kemudian ada project.co.id, kalau di Indonesia ada project.co.id. Ya, di sini juga hampir sama, di sini banyak sekali project-projectnya. Atau yang banyak juga diminati adalah Fiverr. Fiverr, saya lupa linknya, Fiverr, nah ini. Oh, pakai V dulu. Fiverr.com, ya ini juga banyak sekali ya. Ini Fiverr ini dulu $5, tapi sekarang bisa $100 per project kadang gitu ya. Jadi banyak juga ini ya. Ya. Ini kalau Anda punya keahlian desain grafis. Misalkan lain ada juga yang tertarik dengan membuat font, misalnya punya keahlian membuat font. Banyak juga ya, banyak juga ada creativemarket.com, ada envato.com dan sebagainya. Nah, kalau keahlian yang lainnya, misalkan programmer ya, Anda bisa punya keahlian sebagai programming, Anda pernah pernah kuliah di jurusan IT misalnya. Dulu pernah bikin dengan Java atau dengan C# atau dengan yang lainnya. Anda punya keahlian itu, Anda bisa daftar di Fiverr bisa, di freelancer.com bisa, di Seribulancer bisa, di project.co.id bisa ya. Kalau di luar negeri ada freelancer.com, ada freelancer.in dan sebagainya. Itu bisa Anda lakukan di sana. Di sana banyak sekali pekerjaan yang bisa Anda dapatkan. Ya. Dan asiknya lagi pekerjaan-pekerjaan ini tidak terikat ya, biasanya tidak terikat, kebanyakan cuman per project selesai gitu. Jadi Anda masih bisa, kalau misalkan Anda masih bekerja juga, Anda bisa meluangkan waktu, misalkan pagi Anda kerja, malam Anda bisa mengerjakan pekerjaan yang seperti ini. Dan rata-rata kalau di luar negeri itu adalah bayarannya adalah per hours ya, hitungannya per hours. Misalkan Anda per hours, per jamnya adalah $10 misalkan. Anda tinggal kerja misalkan malam itu 4 jam ya udah $40 kali 16.000 sekarang udah hampir 600.000. Itu kalau Anda bisa melakukan dalam waktu semalam. Nah itu gampangannya, meskipun nggak segampang itu, tapi dalam proses waktu tertentu Anda akan mencapai itu ya, Anda akan mencapai itu, tapi butuh proses memang. Meskipun kadang-kala ini dalam masa pandemi ini Anda belum bisa langsung menghasilkan, tapi setidaknya Anda sudah mulai. Ketika nanti mungkin setelah pandemi selesai, Anda sudah punya kesempatan yang bagus, keahlian yang cukup dan sebagainya, di waktu-waktu berikutnya Anda tinggal lanjutkan aja. Nah, mumpung sekarang Anda banyak di rumah, maka perlu juga dilakukan. Ya. Nah, tadi jadi jualan udah, mengajar udah, fotografi udah, desain udah, programmer udah. Sebenarnya masih banyak keahlian-keahlian yang lain. Misalkan Anda punya keahlian arsitek, banyak juga ada. Kalau di luar negeri itu ada house.com ya, house.com ini tempatnya, sosial medianya para desain interior dan eksterior ya, desainer lah gitu ya. Ini juga banyak sekali di sini project-project ya yang bisa Anda dapatkan dari sini juga banyak ya. Tempat-tempat yang lain juga banyak. Anda jualan, misalkan jualan sketsa, jualan jasa sketsa ya, bisa juga. Dulu kalau nggak salah sekitar 25.000 per meter itu ada tuh, dulu saya pernah mau beli dulu tuh ya. Kalau Anda bisa sketsa, tinggal Anda tanya diri Anda punya keahlian apa. Nah, contoh lain di sini adalah misalkan Anda tuh nggak punya keahlian yang tadi, jualan, mengajar, fotografi, desain, programmer dan sebagainya. Saya yakin Anda juga punya keahlian yang lain, mungkin contohnya menulis ya. Menulis bahasa Indonesia ya, itu juga lumayan. Per artikel itu kadang dijual, bisa satu artikel itu bisa Anda dapatkan misalkan antara range-nya 15.000 sampai 500.000 per artikel. Nah, siapa yang beli? Yang beli biasanya konten-konten ini, satu, blogger pastinya. Itu banyak banget blogger yang beli konten itu. Kedua, sekarang media, atau mungkin contohnya brand. Contohnya misalkan Tokopedia. Jangan bayangkan konten di Tokopedia ini semuanya yang bukan yang ini ya, bukan yang toko ya. Contohnya misalkan blog. Contohnya mana blog? Nah, ini blog Tokopedia. Jangan bayangkan semua konten di sini adalah dari karyawannya Tokopedia. Memang sebagian besar iya, tapi ada juga beberapa yang ditulis oleh beberapa penulis konten yang dibayar secara lepas ya. Jadi Tokopedia menyewa sebuah media perusahaan content writer
kemudian dibayar, misalkan proyeknya sekian juta, nanti akan dibagi kepada berapa penulisnya gitu ya. Contoh lain misalkan Anda lihat di Lazada. Lazada ini sering sekali, saya sering dapat cerita bahwa Lazada ini sering banget beli konten. Contohnya misalkan mereka kalau Anda lihat di mana ya, sini, di salah satu produk katalog misalnya, di sini biasanya di bawahnya itu ada artikel biasanya. Oh, yang ini nggak ada, harus nyari dulu ya. Tapi biasanya ada artikel di bawahnya itu, dan biasanya itu mereka beli. Ya mereka beli satu paket misalkan berapa gitu ya. Anda bisa tetap bisa jadi penulis. Caranya gimana? Caranya Anda tinggal cari di Google penulis konten. Penulis konten ini banyak sekali. Anda bisa melamar di sini ya. Beberapa seorang yang saya kenal di Jogja khususnya, mereka di Jogja itu kan banyak banget sumber-sumber dayanya ya, mahasiswa dan sebagainya. Mereka mau mempekerjakan mungkin ada 100-200 orang untuk menjadi penulis konten mereka. Dan kalau loh itu kan di Jogja, saya misalkan di Bali misalnya, atau di Sumatera atau di Palembang misalkan gitu, bisa nggak? Ya bisa aja, kan Anda bisa melamar dan kerja secara online gitu. Dan ini banyak sekali. Dan kalaupun enggak, contohnya lagi di sini ada di Seribulancer, di sini ada penerjemah ya. Penerjemah misalkan Anda punya keahlian penerjemah bahasa Korea, Jepang dan sebagainya, Anda juga bisa menjadi penerjemah di Seribulancer ini. Yang lainnya misalkan di project.co.id atau di yang lainnya itu banyak sekali ya. Artinya setiap keahlian itu ada nilainya. Di online Anda bisa nilainya. Mungkin kalau di offline ya, mungkin akan susah sekali menerapkan keahlian Anda tersebut, tapi kalau di online insya Allah banyak sekali. Selama Anda punya usaha dan juga punya keinginan untuk mencobanya. Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Karena prosesnya itu sambil belajar ya. Yang saya alami adalah proses sambil belajar, kemudian waktu ke waktu kita menjadi lebih ahli, kemudian jadi terbiasa, dan juga mungkin sudah jadi hobi ya gitu ya. Akhirnya menjadilah hobi yang dibayar, intinya begitu ya. Atau misalkan Anda punya keahlian dalam bahasa Inggris, Anda bisa mendaftar di e-writers ya, ya ini, atau hire waiters ya, hire writer. Ini dulu saya biasa beli di hire writer ini, kalau nggak salah per 1000 kata ya. Kata itu artinya go dihitung satu, when dihitung satu, goes dihitung satu ya. Itu sampai antara 20 sampai 25 sampai $30 ya, 1000 kata. Nah, apakah harus kita nulis fresh dari awal, kita harus punya ide sendiri? Enggak, kalau itu lebih mahal ya. Karena biasanya konten-konten seperti yang penulis-penulis seperti ini, mereka cuman mengumpulkan beberapa sumber, kemudian ditulis ulang sesuai dengan kemampuannya, dengan pemahaman bahasanya, dan menjadi sebuah artikel yang unik gitu ya, yang baru gitu ya. Meskipun tinggal sebutkan aja sumbernya dari sini. Misalkan Anda bercerita tentang apa sih, tentang corona misalnya, virus corona, Anda tinggal kumpulkan dari beberapa sumber, dari Wikipedia, dari CNN dan sebagainya misalkan, mulai dari sejarahnya sampai akhir sekarang pandemi seperti ini. Nah itu akan jadi artikel yang baru, yang fresh, yang bukan copy paste ya tentunya. Kalau copy paste itu akan percuma sekali. Nah tentunya dari situlah Anda punya nilai. Nah ini contoh ketika Anda menjadi penulis. Ya kira-kira itu aja ini adalah sebatas intro tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan di rumah itu bisa Anda lakukan. Dan saya yakin salah satu dari yang saya sebutkan tadi Anda punya di situ, punya keahliannya. Tinggal Anda tanya ke diri Anda sendiri, apa yang saya mampu ya, apa yang saya suka. Kalau saya sih lebih milih apa yang saya suka ya, apa yang saya suka itu yang saya kerjakan, itu yang saya kejar. Karena banyak sekali orang yang berpikiran bahwa kerja online itu, bisnis online itu ribet, karena butuh keahlian ini harus punya ini, pinter internet. Enggak, jawabannya enggak. Saya bukan dari basicnya
IT, tapi cuman saat ini saya lebih menekuni ke menjadi programmer ya, khususnya web programmer. Dan alhamdulillah dari sini cukup untuk kebutuhan saya pribadi minimal dan keluarga, dan minimal saya tidak bekerja dengan orang lain, artinya saya tidak terikat dengan pekerjaan orang lain yang waktu saya bisa atur sendiri. Meskipun sekali lagi namanya bisnis, namanya usaha, itu gak jauh beda dengan usaha-usaha offline. Ada kalanya untung banyak, ada kalanya rugi banyak, atau ada kalanya mungkin katakanlah pendapatannya banyak, ada kalanya nggak dapat apa-apa. Itu wajar, dan setiap bisnis pasti sama. Semakin besar bisnis yang Anda jalani, tentunya semakin besar resikonya. Semakin besar resikonya, kemungkinan besar akan semakin besar keuntungannya. Itu adalah konsep utama dari bisnisnya. Dan tentunya jangan lupa bahwasanya semua yang kita lakukan tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang sudah kita rencanakan, apapun yang sudah kita usahakan, jangan lupa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar yang kita kerjakan ini menghasilkan dan juga berkah tentunya gitu ya. Karena banyak nggak berkah itu juga percuma. Cerita ini menyemangati Anda yang baru akan mulai, atau mungkin yang sudah pernah mulai dulu ya. Biasanya ada juga beberapa orang yang pernah mulai gagal kemudian aku nggak sanggup. Nah, itu adalah penyakit orang yang sedang mencoba, sedang belajar. Jadi intinya jangan malas untuk belajar, senantiasa terus mencoba ya, jangan mundur. Apalagi sekarang tidak ada alasan nggak punya waktu ya. Saya yakin hampir semua orang punya waktu sekarang gitu ya. Apalagi di zaman di masa-masa seperti ini ya, kondisinya serba sulit ya. Kita maklum, semoga ini segera berlalu, dan setelah kejadian ini minimal Anda punya bekal. Selama waktu banyak kosong ini Anda punya kesempatan untuk banyak belajar ya. Anda punya change ya, ada punya pilihan ya. Kemudian di waktu yang akan datang Anda tinggal milih lanjut pekerjaan Anda yang masih bekerja misalkan, atau resign gitu ya. Saya tidak menganjurkan Anda langsung resign, enggak ya, tapi alangkah enaknya kalau misalkan Anda bisa juga untuk resign juga gitu ya. tetap maksudnya nggak semuanya harus resign ya, tapi minimal Anda punya pendapatan sampingan lah gitu, pendapatan sampingan pendapatan sampingan yang melebihi pendapatan utama Anda. Itu kan enak ya, jadi begitu. Jadi itu aja, kita akan bahas di lain waktu mungkin satu persatu atau sebagian dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan kirim di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.